Coba kita lihat. Ini saya bawa, ini bukan jemperannya sih, ini asal burung biasa ya. Kita lihat gimana responnya. Kita liatin aja. Nggak usah ini. Bentar aja dia pasti akan connect. Tuh kan. Itu dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Gaza Civet. Kali ini saya bersama Superstar. Ini lovebird saya, Superstar namanya. Kali ini kita akan bahas tentang perawatan lovebird vector tipe mentil atau gigit ruji. Sebenarnya bukan ini ya, kita bahas tentang perawatan, berbagi pengalaman. Sebelumnya di sini saya bikin vlog bukan untuk mengajari teman-teman semuanya, tapi untuk berbagi. Ya kalau cocok silakan dicoba, jika tidak ya mohon maaf, karena setiap orang beda pengalaman, beda juga penerapannya di lovebird itu sendiri, karena lovebird itu unik ya. Di sini sekali lagi saya bikin video ini karena banyak pertanyaan dari teman-teman untuk perawatan lovebird mentil atau gigit ruji. Jadi sebelum lanjut ke perawatan harian, di sini saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Kita buka dulu satu persatu, mungkin bisa dijawab. Nah, ini dari Mas Devisnis LBF. Mas mau tanya, rawatan harian lovebird sukun yang mentil itu gimana? Oh, kalau sukun itu ngeslup Mas, bukan gigit ruji. Itu cuman ngeslup aja di rujinya. Saya punya paruh putih SF Mas. Ini posisi lagi jatuh sayap lagi jatuh sayap 1 sama ekor 2. Ini lovebird saya OB kalau di rumah. Coba saya gantang malah nyisir bulu. Ini perawatannya gimana Mas? Untuk perawatannya, jika posisi burung lovebird sedang nyulam atau ganti bulu, entah itu sayap atau ekor, memang pengaruh dengan birahinya. Jadi burung yang ganti bulu atau ekor dan sayap itu birahinya cenderung naik turun. Kalau digantang malah nyisir bulu, ya biasanya dia kan gatal biasa. Jadi sepengalaman saya, burung saya yang pernah nyulam sukun itu, jadi kalau di atas biasanya nyisir bulu. Itu karena energi juga yang dipakai buat biasanya dipakai buat tarung, buat bunyi, itu dipakai buat nyulam. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan posisi burung nyulam itu jangan terlalu sering digantang, cukup seminggu 2 kali atau seminggu sekali biar nggak lupa lapangan. Selanjutnya pertanyaan dari Yadi CNR. Om, mau nanya settingan mentil Om, saya gelap settingan mentil. Wah, saya sama-sama belajar Thomas. Ada betina kobal saya durasi 3 menit up kalau gigit ruji. Minta ilmu settingan hariannya aja Mas, belum pernah saya soalnya main mentil jadi gelap. Settingannya sama sih Mas, nanti saya jabarkan. Kalau nggak mentil durasinya 50 up, tapi kalau mentil durasinya keluar 3 menit. Biar nitik itu rawatannya gimana? Ya kalau biasanya kalau burung mentil itu durasinya lebih panjang, karena dia burung mentil kan main birahi sama emosi, jadi harus stabil. Oke, pertanyaan selanjutnya dari M Sultan Willy. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam guru sama-sama murid Mas. Dalam salam kenal dari Bangkalan, mau tahu rawatan jumper siapa tahu jodoh.
mau nanya bos, kalau jemperan rawatannya gimana? Sebenarnya burung gigit ruji atau mantil itu emang identik dengan jemper. Jemper itu tingkatan kesekian. Yang pertama rawatan harian dulu kita bikin. Nanti kalau masalah rawatan di settingan di lapangan, kalau saya tiap burung beda-beda mas. Jadi rawatan di lapangannya nggak bisa setiap satu burung dan burung yang lain itu disamakan. Jadi saya hanya berbagi pengalaman tentang rawatan hariannya saja, karena semua rawatan burung saya khususnya paruh putih itu sama. Saya bikinnya rawatannya sama. Seperti apa nanti kita jabarkan di video. Pertanyaan selanjutnya ini dari Yusron. Om boleh tanya? Boleh. Lovebird biar mentil atau gigit ruji gimana? Oh, kalau bikin saya rasa saya belum bikin mas, saya beli bahan aja. Kalau bahan biasanya cari yang durasi paling panjang dan punya karakter gigit ruji. Apalagi di orang pertamanya main mentil mas, di saya cuma nyelip aja nggak mau mentil. Main untul mas, cara naikin emosinya gimana? Kalau burung mentil saya rasa burung vector itu awalnya single aja mas. Nanti kalau sudah jalan lapang, udah enak di lapang, udah ngunci. Burung yang diuntul itu kalau dia sudah jalan lapang, udah ngunci, udah enak. Kalau di rumah atau di lapang birahinya cepat tinggi, boleh diuntul. Kalau masalah untul itu nanti di vlog selanjutnya. Wah banyak pertanyaannya nih Mas Yusron. Sekarang burungnya single karena bulu sayap ekornya ada yang copot. Terakhir gantang keluar durasi panjang satu. Ya itu tadi, kalau posisi dorong ekor atau nyulam pasti pengaruh ke durasinya. Budi Oksa, wah ini teman musang ini Om Budi. Bang bagi ilmu rawatannya bang, punya lovebird mantil juga tapi akhir ini mantilnya banyak keok-keok bang, bagi ilmu rawatannya. Biasanya kalau banyak keok-keok terus ngering-ngering itu birahinya tinggian mas, birahi di rumahnya ketinggian. Jadi pengalaman saya tanya di teman-teman yang biasa rawat lovebird mantil itu karena birahinya ketinggian. Kerawatannya juga nanti saya jabarkan. Mas Agustin Lau, ini banyak sekali nih. Maaf mas, minta rawatannya burung mantil. Sekarang burungnya macet, terkadang nyelip ruji. Mohon solusinya. Pakan sudah full kiloan mas, mandi malam 4 liter, cuma di rumah masih banyak burung. Nah, meskipun tidak saling lihat, harian full ablak atau kerodong. Kalau saya harian semua burung saya di ablak mas, gak ada yang di kerodong satupun. Karena kalau di kerodong itu resiko burung terlalu birahi di rumah. Kalau di lapangan nanti bisa ada yang kerodong ada enggak. Kalau orang lain yang main vector di rumah di full kerodong ya monggo silahkan. Tapi kalau saya jarang, bukan jarang sih, hampir semua burung saya nggak pernah di kerodong. Dan juga kalau makan melet putih semua mas, makan polosan semua, nggak ada yang campur-campur. Ini mas Paijan. Jadi maaf om, tanya tentang lovebird mantil punya saya, kalau digantang cuman keok-keok. Ya itu tadi, terlalu birahi di rumah. Mas Ozi Pratama, mas saya punya lovebird mantil, durasinya dulu 1 menit lebih, sekarang birahinya sering masawat dan durasi kayaknya berkurang 20 detik, gimana solusinya? Silakan nanti diterapkan mas, rawatan harian di rumah, nanti sering bawa lapang. Kalau harian di sangkar kotak taruh di luar rumah setiap hari gimana mas? Kalau sangkar kotak bisa aja, burung saya ada yang sangkar kotak mas. Itu kalau burung udah jalan lapang enak, birahinya tinggi di rumah bisa pakai sangkar kotak. Terus hariannya enaknya gimana om? Tetap di ablak apa di single atau di full kerodong? Siangnya di full kerodong. Gak pakai full kerodong mas. Farik alias wah panjang banget. Om nyimak rawatan lovebird mantilnya, soalnya punya saya masih banyak ngebuang ngerekel. Kalau ngerekel itu biasanya birahi sama emosinya nggak stabil mas, bisa birahinya terlalu tinggi jadi burungnya ngering aja, atau bisa pangkringannya nggak pas. Jadi dicari-cari aja pangkringan yang pas, mana yang enaknya, dan rawatan hariannya nanti yang saya terapkan bisa dicoba. Mas Egi Setiadi, pertanyaan yang sekian ini, gimana rawatannya agar stabil di gantangan? Kalau rawatan biar stabil di gantangan itu rawatan jangan dirubah-rubah mas. Jadi terapkan saja rawatan harian, terus juga sering dibawa gantang, sering bawa ke lapang. Burung yang stabil itu burung yang sering dibawa lapang, lama-lama dia bakal durasi nambah dan
juga bakal stabil dengan sendirinya. Main ablak apa kerodong? Ablak om. Santos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Medan. Wah jauh banget ini. Saya mau nyimak lovebird mentil om. Oke, ini nanti rawatannya Om Santos bisa diterapkan. Mas Rizky Fadilah, Om bos saya punya mentil 2 di rumah, gimana perawatannya? Yang satu kobal, yang satunya lagi josan. Oke, nanti sama jawabannya nanti kita terangkan di penjelasan. Mas Arif Fangkilus, nyimak perawatannya superstar. Untul apa? Kebetulan gaco saya tipe mentil masih single, nggak bisa stabil. Balik lagi, kalau stabil enggaknya tergantung rawatan yang konsisten sama sering digantang. Kalau SS saat ini di single mas, soalnya belum nemu pasangan yang pas. Om Rizky Bencut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya perawatan lovebird mentil ketika belum ngunci, apakah pakan harus kenceng? Kalau belum ngunci dalam arti gimana ya? Kalau sudah jalan lapang, saya rasa cukup polos mas, jangan kenceng. Kalau di lapang bisa pakai kenceng atau enggak, itu tergantung tipe burungnya nanti di settingan di lapangannya. Siap masku, full krodong kah? Ablak mas kalau di rumah. Mas Cebot Saputra, assalamualaikum om, saya mau tanya gimana sih ngerawat LB gigi teruji parput di saat kondisi mandek birahi. Moga kita semua selalu diberikan keberkahan, amin. Mandi malamnya sampai lepek atau sekedar basah? Mandinya lepek mas, nanti saya jelaskan. Kondisi burung tuh kebanyakan keok-keok, durasi hilang, berarti birahinya terlalu tinggi mas. Untuk pertanyaannya ini apa nih? Di saat kondisi mandek birahi, kalau burung sudah jalan lapang enak terus birahi muncak itu banyak sih mas. Kalau saya biasanya ada yang digabung dengan paut buat ngehajar aja, ada yang dikasih betina sama betina sebentar nanti pisah lagi, macam-macam. Kalau misalkan niat mau single terus tetap mandi malam sama embunnya itu nanti kita jelaskan. Mas Bocil LBF, mas direksi nau carane buang ngeok kali ngetik mawon burung vektor pripun nggih. Oh, cara buang ngeok biar nggak ngeok dan nggak ngetik aja. Itu birahinya ketinggian mas, nanti bisa dicek perawatan hariannya. Nyimak Mas Muhammad Ilyas, nyimak rawatannya lovebird mentil om ya, nanti om kita bahas ini. Mas Narto, banyak sekali. Om gimana caranya agar ngotot mentil punya saya kalau digantang keok-keok? Sama pertanyaannya, jawabannya biasanya birahinya terlalu tinggi sama emosinya nggak stabil. Mas Inting preview, boleh sharing tentang lovebird mentil? Boleh om. Main untul apa gimana om kalau lovebird mentil? Balik lagi tadi, kalau untul kalau burung sudah jalan bisa pakan tinggi atau putih-putih om. Digantangan baru jalan 2-3 kali, tarik pendek-pendek, teruskan aja om biar enak. Nah itu sebagian pertanyaan dari teman-teman lovebird mania. Sekali lagi saya di sini cuma berbagi pengalaman ya, bukan mau mengajarin. Kebetulan di sini ada 2 burung superstar sama Nobita. Kalau intinya kalau burung stabil itu perawatan harian harus konsisten. Nanti perawatannya gimana saya jelaskan di video. Terus juga yang penting di rumah juga jangan terlalu banyak burung. Karena apa? Kalau burung vektor itu dia lebih nyaman di rumah, malah nggak bunyi, jadi diem aja. Kayak SS ini dia diem. Nobita juga gitu, dia diam. Tapi kalau dengar suara burung atau melihat burung lain dia pasti bunyi. Kita coba ini sekarang dia posisi diam, nanti kita coba gimana responnya kalau dia ketemu burung lain atau burung baru. Hello guys, nah kita coba ya. SS ini kalau di rumah diem nggak bunyi, tapi dia kalau burung vektor itu dia nggak bisa dengar suara burung atau lihat burung lain. Kenapa burung nggak stabil di rumah? Karena burung itu terlalu banyak burung. Kalau burung yang diem di rumah atau gak terlalu banyak lovebird di rumah, dia bakal langsung connect saat ketemu burung lain. Coba kita lihat. Ini saya bawa, ini bukan jemperannya sih, ini asal burung biasa ya. Kita lihat gimana responnya. Kita liatin aja. Nggak usah ini, bentar aja dia pasti akan connect. Tuh kan,
itu dia. Jadi burung yang di rumah jarang ketemu dengan burung, pasti dia lihat burung lain apapun itu pasti cepat connect di rumah. Ini yang saya terapkan ke burung-burung saya semuanya. Oh ya, perkenalan, ini juga burung SS ini superstar, saya dapat dari wilayah Bandung. Di sana burung ini nggak kerawat ya, soalnya di sana burung durasi itu nggak berguna karena ada batas poin di sana. Durasinya lumayan 2 menit lebih lah. Ini bukan jemperannya loh, ini cuman burung biasa. Jadi burung yang factor di rumah dia bunyi lagi biasanya. Tuh kan. Biar kita nikmati aja dulu ya. Ini nggak ada tarungannya loh. Ini burungnya di bawah ini. Nih. Nah ini. Tuh kan. Ini nggak perlu ngowek, nggak perlu apa ini. Cuma lihat doang. Kita lihat. Tuh kan. Berapa menit udah ini, guys? Lagi dia. Udah lepas. Nah, jadi gitu teman-teman. Kenapa saya sarankan kalau di rumah burung factor itu jangan terlalu banyak, karena biar burung itu nggak birahi di rumah. Baik guys, langsung saja ke perawatan harian lovebird mentil. Yang pertama yaitu mandi malam. Kalau saya mandi malam, saya sediakan botol semprotan besar ukuran 1,5 liter. Berapa banyak? Yaitu sebanyak 2 botol atau 3 liter. Untuk jamnya bisa kita atur sesuai keseharian kita, bisanya jam berapa, jadi tidak harus sesuai waktu yang diwajibkan, bebas guys. Kalau saya sih yang penting di atas jam 7 malam, bisa jam 8, jam 9. Itu pun kita lakukan setelah burung main, kita bisa mandikan. Asal jangan setelah main langsung disemprot ya guys. Kita tunggu dulu, misalkan main sore, kita tunggu sampai malam baru kita semprot. Untuk semprotannya usahakan jangan terlalu keras. Kalau saya sih pakai embun aja sudah cukup. Yang penting basah semua atau kuyup guys. Baik teman, ada juga yang bertanya bagaimana kalau burung saya dimandikan terus cabul. Saran saya sih jangan dimandikan, cukup digantikan dengan embun malam. Bisa diembun semprot sebanyak 2 atau 3 kali dan diembun, itu saja sudah cukup. Tapi untuk pagi harinya tetap kita sediakan cepuk besar biar burung tersebut mandi sendiri. Nah, setelah mandi 3 liter, kita lihat cukup basah, kita masukkan ke kandang bulat. Sebenarnya bisa menggunakan kandang bulat atau kandang kotak. Ini saya tunjukkan kalau penempatan di sangkar bulat. Kalau saya sih ditaruhnya di bawah, bukan digantung di atas. Kenapa? Kalau di bawah hampir semua burung saya itu taruhnya di bawah. Jadi saat lomba burung itu paham kalau digantung dia waktunya bunyi. Nah, setelah mandi apakah perlu diembun? Kalau saya pribadi sih nggak pernah diembun setelah mandi. Karena apa? Kalau diembun biasanya burung kering di luar. Saat diembun nanti dia panas lagi, emosinya juga naik. Kita cukup taruh di bawah di tempat yang tidak terdengar burung. Kalau perlu satu kamar satu burung. Kebetulan ini burung satu rumah satu burung, jadi emosi dan birahinya itu stabil.
Untuk pakannya ini pakan polos putihan aja. Karena apa? Kalau burung vector sudah pakan kacang di rumah, dia biasanya di lapang terlalu tinggi. Jadi gimana caranya di lapang di rumah birahinya itu biar drop. Untuk air pakai air biasa, kalau bisa air mineral. Kita tempatkan di sini, dan satunya agak menjauh. Kalau bisa jangan berdekatan antara pakan dan minum. Karena apa? Biasanya kalau berdekatan, burung setelah makan dia pasti minum. Biasanya di tempat air minumnya banyak pakan-pakannya. Jangan lupa juga kalau saya pasti menggunakan timun. Kalau timunnya timun apa aja, bisa timun di pasar, ada timun Kyuri Jepang itu. Kalau bentuknya bisa menggunakan bentuk seperti bulat atau bisa diiris separuh. Kita taruhkan di sini. Nah, jangan lupa juga kebersihan kandang tiap hari harus dibersihkan. Jadi posisi burung setelah mandi kandang udah bersih, timun juga tiap hari harus kita ganti, sama air minum juga tiap hari kita ganti. Nah, itu tadi untuk penggunaan kandang bulat. Kalau ini menggunakan kandang kotak. Kalau saya sendiri penggunaan kandang kotak atau kandang bulat itu biasanya ditentukan dengan kebiasaannya si burung. Kalau burung masih bahan, lebih baik disangkar bulat. Tapi kalau udah burung jalan lapang, dia lebih enak di kandang kotak karena burung lebih nyaman. Tapi balik lagi, setiap burung beda karakter. Ada burung yang enak atau nyaman di kandang bulat, ada juga yang lebih nyaman di kandang kotak. Kita tentukan dari kebiasaan burung sendiri. Tapi kalau saya lebih nyaman di kandang kotak. Proses selanjutnya adalah pengembunan. Embun pagi sangat baik untuk menjaga kestabilan burung. Embun pagi saya lakukan antara jam 4 pagi sampai jam 6. Intinya sebelum matahari terbit, guys. Kenapa? Karena saat matahari terbit, burung-burung lain akan cenderung aktif berbunyi dan akan memancing burung lovebird kita berbunyi atau birahi akan naik. Jadi sebelum matahari terbit, usahakan burung kita sudah dimasukkan kembali ke tempat semula. Embun pagi sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan dan tingkat birahi burung lovebird kita di rumah. Selanjutnya, sediakan cepuk besar di dalam kandang kita. Terserah untuk kandang kotak atau kandang bulat sama saja. Biarkan burung kita mandi sendiri tanpa jemur. Untuk para pekerja yang tidak sempat, perawatan ini sangat bermanfaat. Tapi bagi kalian yang sempat untuk menjemur, bisa silahkan jemur sebentar dan akan memancing burung kalian untuk mandi sendiri. Tahap selanjutnya adalah tenggar atau diumbar. Tahap ini dilakukan saat burung tidak sedang digantang. Usahakan kita bisa untuk menenggar atau mengumbar burung tersebut, karena tenggaran sangat bermanfaat untuk melatih nafas burung, menambah durasi dan menstabilkan birahi burung. Ditenggar merupakan hal sepele, namun akan berdampak menjadi 10. Silakan teman-teman dicoba. Untuk tenggaran, jika kalian tidak punya tenggaran panjang, bisa menggunakan kandang kotak disambung menjadi 2. Waktu tenggar bisa dilakukan pagi hari selama 1 jam atau 2 jam. Atau jika kalian punya tenggaran kotak di dalam rumah, bisa dilakukan seharian penuh. Jadi biarkan saja burung lovebird Anda berada di dalam umbaran. Sediakan makan dan minum juga, asal di dalam rumah tidak terkena panas matahari. Sangat bermanfaat tenggaran untuk melatih nafas burung. Silahkan dicoba, insya Allah akan menambah durasi lovebird Anda.
Dan tahap terakhir adalah sering membawa burung kalian lomba atau digantangan. Karena apa? Seringnya burung kita dilombakan akan membuat burung kita menjadi stabil, mental burung akan terlatih, durasi akan bertambah karena sering mendengar burung-burung lovebird lain yang berdurasi. Jadi seringlah bawa burung Anda ke lapangan dengan syarat Anda sudah konsisten merawat burung Anda di rumah. Untuk settingan lomba mungkin akan kita bahas di vlog berikutnya, karena settingan lomba sangat berbeda. Setiap burung memiliki kebiasaan dan karakter yang berbeda. Jadi untuk settingan lapangan, satu burung dan yang lain sangat berbeda. Alhamdulillah. Oke guys, demikian sharing-sharing perawatan lovebird mentil atau gigi teruji khusus paruh putih. Bisa juga sih kalian coba di paruh merah. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau apapun, saya juga di sini sama-sama belajar. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan, silahkan kontak WA atau Facebook di Gaza Civet. Silakan tanya-tanya atau berbagi pengalaman. Jika ada yang salah nanti teman-teman bisa ajarkan ke saya. Oke, cukup sekian dulu, sampai ketemu di vlog berikutnya. Salam kekek mania, salam satu hobi kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share. Bye bye.